Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kembali di channel kami, yaitu di Cermin Anak Soleh ya. Masih berkisar tentang pengalaman adalah guru ya. Pengalaman adalah guru. Nah, dalam kesempatan ini sedikit akan saya sampaikan pengalaman saya ketika sekolah ya, keterkaitan dengan disiplin ya, disiplin di dalam dunia pendidikan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan, tak lupa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang, yang sudah berikan kepada kita berbagai kenikmatan, yang mana kalau kita coba untuk menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, karena terlalu banyak sekali nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Berharap mudah-mudahan kita semua dapat mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan justru kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita syukuri segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk tetap istiqomah di dalam bersyukur atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Amin 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 ya robbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam dunia pendidikan mulai dari SD yang saya alami, kemudian SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi, memang disiplin menempati tempat yang dominan ya. Disiplin dalam hal apapun ya. Karena kalau kita terlambat, terkadang kita tidak bisa masuk sekolah ya. Kadang mesti dihukum dulu oleh gurunya. Nah, bahkan yang fatal lagi, tidak boleh mengikuti pelajaran karena kita terlambat ya. Dan fatal lagi kalau pas hari itu diadakan evaluasi. Nah, pengalaman yang pernah saya alami keterkaitan dengan disiplin ini soal baju. Nah, ini baju. Baju kalau zaman saya sekolah itu kancingnya harus dikancingkan, kancing baju harus dikancingkan ya. Walaupun toh tidak yang paling atas, tapi minimal ya, minimal mulai ada kancing baju yang kedua itu harus dikancingkan, jangan sampai tidak dikancingkan ya. Karena ini adalah salah satu kedisiplinan di dalam kita belajar di sekolah. Berbeda kalau kita di luar sekolah, tetapi kalau di sekolah kancing baju itu memang prinsip ya, harus dikancingkan ya. Karena pernah suatu hari saya lupa untuk mengancingkan baju ya. Akhirnya saya dapat teguran ya, tegurannya apa ya, kalau sumuk buka aja semua, kata gurunya ya. Kalau sumuk buka aja semua kancing bajunya. Nah, ini merupakan pelajaran berharga bahwasanya
kancing baju itu ya kalau bisa dikancingkan, ya. Karena timbul suatu kesan kalau kita masih di dunia pendidikan, ya, membuka kancing baju ada kurang sopan, ya, di dalam kita menerima pelajaran. Ya, itu dunia pendidikan yang saya alami. Jadi mulai dari SD, SMP, SLA, bahkan perguruan tinggi, ya, soal kancing baju itu prinsip, ya. Minimal ya itu tadi 2 kancing baju dari atas itu harus dikancingkan. Kalau yang pertama bisa jadi kalau dikancingkan itu rata-rata memakai jas, ya. Kalau seorang memakai jas, kemudian memakai dasi, ya, pakai dasi, asduk mungkin, ya, pakai dasi, ya. Itu rata-rata semua kancing baju dikancingkan. Tapi kalau pakai baju biasa-biasa itu minimal, ya, minimal 2 kancing baju pertama itu juga harus dikancingkan sampai terakhir. Nah, kalaupun toh kancing baju ada yang lepas, itu sebaiknya juga dikasih kancing yang pas, yang sesuai. Jangan asal, begitu juga benangnya. Kalau bisa benangnya juga yang sesuai dengan kancing baju tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kelihatannya sepele, tapi walaupun bagaimana ini merupakan pelajaran berharga dan yang masih terniang-niang, ya, itu tadi, ya, saya dideketin sama guru, kemudian kalau sumuk saya suruh buka semua kancing bajunya. Masya Allah. Ini ya. Jadi akhirnya ini pelajaran berharga bagi saya, ya. Kancing baju itu memang sebaiknya dimasukkan, ya. Lagi-lagi kalau kita silaturahmi ke tempat guru. Nah, silaturahmi ke tempat guru pun pakaian kita harus kita perhatikan, ya. Pernah saya bersilaturahmi dengan teman, ya, kemudian celananya itu, ya, digulung 2 atau 3 kali lipatan, ya, celana panjangnya digulung. Sampai di rumah bapak gurunya, teman saya ditegur, "Apa hujan, Mas?" Nah, kata-kata "apa hujan, Mas?" ini merupakan pelajaran berharga bahwasanya celananya itu kalau bisa ya jangan digulung kalau di tempat guru. Dan juga kondisi memakai topi ke rumah guru itu juga sebaiknya dilepas. Karena teman saya juga Masya Allah pernah memakai topi, ya, ke tempat bapak guru bersama saya. Akhirnya ditegur sama bapak gurunya bahwa kalau topi sebaiknya dilepas, ya. Kalau memakai topi sebaiknya dilepas, kecuali peci. Kalau peci sih insya Allah, ya, insya Allah nggak dilepas, nggak masalah. Tapi kalau topi, ya, topi itu sebaiknya dilepas, karena hal ini juga mengandung unsur, ya, ketidaksopanan. Jadi ada beberapa pelajaran. Yang pertama soal kancing baju, yang kedua soal celana, ya, dan yang ketiga soal topi, ya. Kalau kita simpulkan, ya, kancing baju itu harus dikancingkan dengan baik, ya, jangan sampai zigzag. Kemudian celana kalau bisa jangan sampai digulung, ya, kalau kita bersilaturahmi ke rumah bapak guru ataupun kita ke sekolah, ya. Kemudian berikutnya, ya, setelah
kancing baju, kemudian celana, berikutnya masalah topi. Sebaiknya di dunia pendidikan, kalau jam pelajaran, topi juga harus dilepas, ya. Apalagi ke rumahnya bapak atau ibu guru, sebaiknya topi juga harus dilepas. Jadi ini pelajaran berharga buat saya, ya. Jika kita istilahnya pakai baju, ya berhati-hati, ya. Akhirnya kemanapun kita pakai baju, ya kalau bisa sebaiknya juga ya tata krama yang baik, ya. Kemudian pakai celana pun, ya terkecuali kalau dalam kondisi mau sholat, ya bisa jadi ada sebagian yang celananya digulung, ada, ya. Ini tata krama di dalam ibadah sholat berbeda lagi. Ya, kenapa kok digulung? Itu biasanya supaya telapak kaki, ya, mata kaki itu kelihatan, ya, supaya mata kaki kelihatan. Tapi suatu sisi yang tidak digulung, ya, jangan sampai kita istilahnya itu mempunyai prasangka yang tidak. Digulung mau tidak digulung, ya biarin saja, karena itu kewenangan mereka, ya. Jadi masalah kancing baju, masalah celana, dan masalah topi itu merupakan hal yang biasa kita pakai dan kita ceroboh kadang-kadang, ya. Kadang-kadang kita ceroboh, kita bertamu, ya, khawatir kalau topinya lupa, nggak dibawa pulang, akhirnya nggak mau melepas. Ini keterkaitan dengan pelajaran kurang pas. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang penting tadi. Mudah-mudahan kita dapat memetik hikmahnya, ya. Kalaupun toh orang berkenan, saya mohon maaf. Mungkin itu cerita saya terkaitan dengan dunia kedisiplinan, ya. Kaitannya dengan disiplin khususnya di dalam berpakaian, ya. Kemudian disiplin di dalam melaksanakan aktivitas khususnya di jam-jam pelajaran, masuk, istirahat maupun pulang. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya akhiri. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.